Dokter Febrina. Oke. Ya, jadi tadi ada membuatkan contoh setiap setiap apa namanya Bapak Ibu dokter ini membuat contohnya di tempat praktek gitu ya. Terus atau di tempat kerja, terus kemudian eh, apa ya faktor penyebabnya dan rencana implementasinya. Mungkin kita bikin contoh dulu kali ya. Setiap orang silahkan menuliskan contoh. Berapa menit tadi ya kata dokter Herku? 10 menit ya, lima Di sepuluh share, menit. di share, di share di obrolan ya, Dok. Nanti langsung dikemukakan. Tulis aja dulu di masing-masing ini, Dok. Nanti ada sekretarisnya siapa ya? Nanti diringkas di situ. Dokter Febrina, dok, yang barusan paling terakhir bergabung. Oh, oke. Ya, nanti Dokter Febrina ya yang mengcompile semua. Sekarang setiap orang tulis dulu. Boleh kalau mau nulis di chat juga nggak apa-apa atau tulis di kertas dulu. Silakan aja, Dok. Bareng-bareng aja nggak? Setiap orang kan pasti lain-lain ya pengalamannya ya. Iya, Dok. Saya udah ada, Dok. Oh, oke. Saya bacakan aja ya, Dok. Boleh, boleh, silakan. Mau ini Eh, dulu nggak, Dok? Nunggu yang lain dulu atau gimana? Langsung. gimana aja Langsung boleh, aja Dok. biar cepat dok. Langsung aja dok, Langsung nggak aja, apa-apa Dok, dok. biar cepat. Langsung aja, oke. Ya, Ya, baik. dokter siapa dulu nih, dok? Eh, Farhani, Dok. Dokter Farhani, oke, monggo, monggo. Jadi ketika saya melakukan bakti sosial ke salah satu daerah di perbatasan Dokter Farhani dari mana, dok? Maaf. dari Aceh, Dokter. Oh, Aceh, oke. Perbatasan berarti perbatasan mana nih? Ini sebelum selesai tadi ketika saya melakukan, tapi ini Dokter Febrinya belum bisa nulis. Saya bacakan terus atau gimana, Dok? Terserah, gimana, Dokter Febrina? Yang nyamannya aja, dok. Dibacain aja Iya, dulu kali ya. Nanti tinggal di pull gitu ya. oh, baik, Dok. Ketika saya melakukan bakti sosial ke salah satu daerah di perbatasan kawasan Aceh Tengah dan Gayo Luwes, saya lupa Hmm. apa nama daerahnya, Dok. Di mana saya tidak menguasai bahasa daerah di sana. Mereka karena menggunakan bahasa daerah berbahasa Gayo, sedangkan saya berbahasa Aceh. Jadi eh, akhirnya untuk apa? Kami memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi utama. Tapi ibu itu juga masih belum begitu mengerti. Akhirnya kami meminta bantuan penduduk setempat yang memahami bahasa Indonesia agar bisa berkomunikasi. Jadi uh, bisa menciptakan ruang bagi si ibu untuk bertanya melalui yang pemandu tadi, Dok, masyarakat sekitar yang bisa berbahasa Indonesia tadi. Nah, di sana budayanya itu mereka masih ketinggalan ya, Dok. Mereka mandinya masih di sungai. Belum ada kamar mandi di setiap rumah. Tempat tinggalnya juga belum memadai lah, Dok. Namun mereka puas dengan hasilnya karena mereka bisa mengungkapkan apa saja yang dirasakan oleh pasien, Dok, melalui pemandu tadi, masyarakat tadi yang bisa berbahasa Indonesia. Itu saja mungkin, Dok. Iya, oke. Terima kasih. Silakan, dokter Zaidan yang mimpin ya harusnya nih. Silakan, dok. Oh ya, maaf Dipandu dok. teman-temannya. Silakan. Ya, ini barusan teman kita Dokter Farhani sudah mengemukakan satu cerita beliau. Kalau dari analisa kita dengan cerita dia, berarti ini adanya kesulitan. Berarti tidak berhasil ya dok, gagal ya ini cerita mengenai kegagalan dalam komunikasi multikultural ya Dokter Farhani. Tapi berhasil Dokter Zaina, karena kan ada masyarakat setempat yang bisa berbahasa Indonesia dan dia bisa berbahasa Gayo. Jadi Oh, nyambung akhirnya oh, keluhan berarti ini pasien cerita disampaikan dengan berhasil ya. puas. Oke. Iya.
Terus untuk teman-teman, tadi kan kita diminta untuk komentar ya, maksudnya menyangkut pertanyaan yang berikutnya itu berdasarkan kegiatan itu kita disuruh mencatat ya, bikin rangkuman kalau nggak salah faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalannya dari kasus yang ini. Ayo teman-teman yang mau berpendapat siapa? Keberhasilan karena ada faktor translator. Oke, kita masukin Ya, mungkin benar, Dokter Febrina ya. Mariaman. Itu yang poin A ya, Dok. Iya, yang poin A. Berarti kita yang sekarang membahas yang tentang keberhasilan dulu ya, Dok. Mm-mm. Dukungan keluarga. Ini Dokter Mariaman apa ya, Dok? Maaf, boleh diulang? Adanya translator, keberhasilan karena ada translator, ada penterjemah, Penterjemah kayaknya. ya penterjemah. Ini kayaknya masuk poin B deh, Dokter Febrina. Oh, poin B ya. Ini kan Keberhasilan, dari kegiatan A dan B keberhasilan buatlah karena dokternya sabar. daftar. Oke. Keberhasilan karena dokternya sabar. Screen saya sudah kelihatan belum, Dok? Belum, Belum ada Kelihatan, Dok. belum sebentar, Dok. Belum ya? Sudah, share screen-nya Sudah sudah kelihatan. Share Sudah, screen Dok. yang soal atau Yang- yang saya ketik? Soal. Yang diketik belum. Kayaknya Ini soal masih yang soal. dokter ketik belum, Dok. Oh ya, oke, saya ganti sebentar ya. Oke, sudah. Berarti tadi yang B ya? Ya, yang B. Adanya penerjemah, kemudian Mungkin di sini adanya kesadaran budaya ya, kalau menurut saya ada kesadaran budaya dari dokternya bahwa ini ada perbedaan budaya sehingga mengambil keputusan untuk menggunakan bahasa nasional gitu ya. Kira-kira setuju nggak teman-teman ini Setuju. dengan ya ada lagi. Ini kan keberhasilan dalam mengkomunikasikan. Mungkin bisa menggunakan teknologi mungkin ChatGPT sekarang yang lagi Nomor tetap tulis. Oh, nggak tulis oh. Translate or Kayaknya. transit. Itu disuruh bikin tabel loh. Oh, menyebabkan buatlah tabel berisi daftar. Tabelnya yang mana ya, Dok? enggak Atau dibuat kita bikin sendiri aja? ini dulu, kita list dulu nggak apa-apa, nanti tuh tabel Oke. belakangan aja biar Boleh, nggak boleh. ribet gitu Ya, kan, boleh. repot bikin kolom-kolom. Nah, nanti habis itu baru kita finalize aja di belakang. Dari cerita ini kan nggak dipergunakan teknologi. Kita kan dari cerita ini kan. Ya, dari ceritanya ada mungkin ada poin fleksibilitas dan adaptasi mungkin ya. Masuk nggak untuk karena tadi ada masa kendala, jadi dicari jalan keluar kan kita bisa fleksibel mengambil langkah untuk mencari solusi ya. Tadi dicariin yang bisa berbahasa, yang sebagai pengantar gitu. Masuk nggak alasan ini? Izin, Dok. Dokternya yang Itu sabar bisa nggak? ceritanya Kan memang nggak dimasukin keberhasilannya itu ya? karena dokternya sabar menghadapi. Ya, sabar. Ini ada kan empatinya lah kasihan ya kan tadi ada dokternya kan ya, mau gitu dokternya mau menerangkan walaupun dengan susah payah. dokter SPKKLP-nya. Itu Mempunyai cerita Dokter Farhani tadi Farhani. memang nggak dimasukin ya? Apa langsung bawa tabel aja kita? Kurang paham. Izin Dokter Sukma, jadi gimana ya bagusnya kita dalam menyelesaikan tugas ini satu cerita kita bikin
masukin ceritanya dulu, baru kita Oh, buat faktornya. faktornya. Ceritanya dulu, Dok. Oh, berarti Dokter Farhani yang Pengalaman ceritanya Dokter tadi sudah Farhani boleh di titik copy dua Farhana seperti mungkin itu. ya, biar Dokter Febrina nggak usah Mungkin kan dok ngetikkan. dibuat tabel. Yang satu Ya, udah di copy cerita, di yang WA. kedua alasannya gitu tuh. Keberhasilan, Faktor-faktor. hambatannya. Ini 3 tabel. Ya, jadi nanti mudahnya gini, Dok. Nanti di dalam satu tabel itu ada kolom tentang Cerita. apa namanya ceritanya ya, contoh keberhasilan atau ketidakberhasilan gitu kan. Kemudian Oh, di kolom selanjutnya faktor penyebabnya kira-kira apa gitu kan, dalam bentuk poin-poin di dalam apa di dalam box kotak-kotak tabel itu. Terus heeh. kemudian di kolom berikutnya lagi ada rencana implementasinya. Jadi kita nanti kalau praktek sebagai dokter SPKKLP, apa yang harus kita ciptakan untuk mengantisipasi nih kalau terjadi kondisi-kondisi serupa gitu. Seperti ini. Oh, oke. Ya, nanti silakan berkreasi aja nih bentuk tabelnya seperti apa gitu ya, Dok. Boleh misalnya satu tabel untuk yang keberhasilan, terus tabel di bawahnya yang kegagalan misalnya gitu. Yang tidak berhasil dipisah jadi ada dua tabel boleh. Seperti itu boleh. Atau digabung jadi satu tabel semua ada berhasil yang tidak berhasil apa penyebabnya gitu. Yang penting setiap dokter diharapkan bisa berkontribusi ya di dalam mengisi tabel ini. Mungkin kita gabung jadi satu tabel aja kali ya, dokter-dokter semua. Jadi yang pengalaman, yang faktor keberhasilan kita isi di sini, kalau yang kegagalan isi di sini. Jadi tidak Enggak dok, bisa. mungkin kalau mau digabung jadi Kalau satu pengadaan tabel, boleh yang faktor keberhasilannya di garis miring faktor keberhasilan atau kegagalan. Ya kalau kita mau gabung. Terus yang ke kolom ketiga itu tadi dokter semua bilang implementasi. Mungkin yang tidak berhasil kasusnya yang lain karena berhasil satu kasus, yang tidak berhasil satu kasus, beda kasus berarti dok. Oh ya, jadi dipisah ya. Buat 2 tabel aja. Buat dua tabel berarti yang satu kasus yang berhasil, satu kasus yang gagal ya. Iya, iya. Oke. Berarti ini kita cerita yang keberhasilan dulu aja kali ya dok. Nanti baru saya tambah yang di bawah yang kegagalan. Iya. Iya. Izin Dokter Sukma boleh bertanya, Dok? Ya, silakan Dok. Kan yang komunikasi multikultural ini apakah harus menyangkut budaya seperti itu atau misalnya pemahaman pasien terhadap kondisi Nia, misalnya dia datang dengan kita bertanya apa keluhannya Bu? Kolesterol Bu, apakah bisa seperti itu atau memang harus kultural aja atau sosial budaya seperti itu, Dok? Ya, tadi kan Dokter Herku udah menjelaskan nih ya. Jadi eh, budaya multi budaya ini banyak ya. Budaya bukan cuma soal bahasa kan, tapi ada cara berpikir, ada persepsi gitu ya. Kalau tadi dokter ingat tuh di slide-nya ada yang seperti apa itu gunung es ya. Di sini yang beragam dalam populasi itu Dok, ada juga sih gaya hidup juga Dok di sini disampaikan Dokter kartunya. Berarti kalau misalnya pasiennya datang langsung bilang, kita tanya apa keluhannya Bu, asam urat. Kan sering sekali sih, karena dalam pengertian pasien kalau misalnya sakit-sakit sendi, linu-linu langsung asam urat. Jadi miskomunikasinya dia harus diperiksa gitu loh, dok, cek asam uratnya seperti itu. Apakah bisa dimasukkan dalam Iya, komunikasi juga yang seperti itu dok? sangat sangat bisa dok, sangat bisa gitu kan. Padahal dia belum tentu karena asam urat gitu kan. Iya, Tapi itu karena maksud saya. dia datang sudah dengan persepsi dia bahwa saya ini asam urat, jadi saya harus diperiksa asam uratnya gitu kan. Nah, itu kan termasuk komunikasi. Nah, bagaimana tuh terus kemudian apa namanya dokter menjembatani itu menyelaraskan tuh komunikasi itu biar nyambung gitu. Baik dok, makasih dok. Dan betul itu bagus sekali tuh. Jadi dan kemudian
si pasien ngerti atau enggak gitu. Kalau nggak ngerti kan berarti nggak berhasil gitu Iya kan. dok. Nah, Siap. kalau dia paham terus berarti berhasil. Ya bagus dok, boleh itu. Baik Silahkan. dokter. Ya, Halo. Dok, yang tadi silahkan dokter. Ini dilanjutkan dok, Iya, dokter dokter Zaini. Febrinya masih ngetik dok. Ah boleh, ya. boleh Yang dok lain kalau dilanjut. udah ada silahkan itu. Oke, berarti tadi kan sudah ada eh, kesadaran budaya ya. Yang kedua, dokternya sabar dan empati. Kemudian eh, menurut saya ada di sini unsur fleksibilitas dan adaptasi ya. Jadi dengan melihat kondisi seperti itu kan ada inisiatif untuk mencari pen, apa ya penterjemah ya tadi yang dokter Mariaman bilang. Ini dok satu lagi. Hmm, apa? Karena ada yang nonverbal itu dengan bahasa tubuh. Oh, oke. Berarti itu Komunikasi adalah nonverbalnya kemampuan komunikasi yang baik. Berarti itu termasuk kemampuan dokternya ya bisa apa mengamati bahasa tubuh pasien gitu ya. Jadi itu masuk kategori kemampuan berkomunikasi yang baik. Membuat Boleh. Iya, komunikasi nonverbal kali itu ya. Ya. ya lihat wajahnya aja udah sembuh. asik. Sugestinya tuh. Oke, ada lagi implementasinya? Mungkin dokter Febrina boleh dikasih poin-poin seperti itu biar Ya, kita tahu. oke, Ya, siap, di siap. titik-titik kayak tadi dok, Ya. jadi lebih enak ininya. Dok, kalau implementasinya kan waktu saya waktu itu ada pasien, kalau di Riau ini kan banyak suku aslinya suku Sakai. Nah, jadi, Dok, lanjut dok. oh ya lanjut ya. Ya, heeh. Jadi waktu itu keadaannya memang sangat buruk ya. Jadi kita mau menyampaikan apa namanya berita berita tidak baik lah tentang kondisi dia gitu. Terus kita sudah anjurkan untuk dirujuk, tapi keluarganya tidak mau, biar di sini aja di puskesmas. Sementara kan puskesmas obat-obatnya terbatas. Suku Saka ini kan satu orang yang sakit, satu kampung yang datang. Rame banget. Terus ya bahasa mereka juga kadang saya tidak mengerti kan. Eh, Lalu ya saya sudah coba jelaskan, eh, lama lah akhirnya karena sabar berulang kali masuk ke visitnya dalam satu hari itu bisa sampai 5-7 kali lah jadinya untuk menjelaskannya. Tapi akhirnya keluarga mau menerima tapi sempat mereka merasa kayak tertolak gitu apa karena kami nggak senang padahal kita udah jelasin karena bukan karena kita tidak mau menangani tapi karena memang keterbatasan obat dan ini perlu pemeriksaan penunjang perlu ruangan yang lebih intensif gitu. Jadi menjelaskannya itu memang harus sabar dan itu juga ya itu tadi untung ada salah satu keluarga mereka yang mengerti bahasa Indonesia dengan baik. Yang lainnya asli suku Sakai gitu dok. Jadi apa ya ceritanya dok? Kita persingkatnya dok. Termasuk ceritanya berhasil lah akhirnya pasiennya bisa kita rujuk. eh, tapi kondisinya memang sudah jelek ya kan. Jadi ketika saya sedang eh, dinas atau apa ya, dinas jaga jaga UGD jaga ya terjaga lah ya. Terus kita eh, ada pasien dari suku yang berbeda ya yaitu suku Sakai, suku asli di Riau ini.
ada yang datang. Keluarga awalnya memaksa untuk dirawat, ya akhirnya kita memang rawat, tapi semakin lama dia kondisinya kan agak semakin memburuk karena keterbatasan obat di puskesmas. Nah, kita kasih penjelasan dengan kesabaran, kemudian kita kasih contoh, kita kasih dengan bahasa yang bisa mudah mereka mengerti lah dengan budaya suku Sakai tersebut gitu. Dalam keadaan sakit dan memaksa untuk dirawat ya dokter. Iya, memaksa dirawat di puskesmas. Sudah dijelaskan. Ya. Kan? Sempat mereka menolak, jadi sempat dirawat 1 hari lah dok. Sempatlah kita rawat 1 hari, tapi kan kondisinya semakin memburuk karena sudah komplikasi. Jadi terus Berarti mereka sempat itu gini, dirawat dok. pasiennya? Sempat kami rawat. Dan mereka itu dok, menurut mereka harus setiap hari kita di situ. Kalau perlu di situ ya, nggak mungkin kan dok. VCT sehari sekali. Jadi mereka tuh bilang mereka nggak memperhatikan kalian bagaimana gitu, protes gitu. Padahal kita udah periksa kadar gula darahnya, periksa tensinya, apa pemeriksaan yang ada lah, cek darah ya, cek darah sederhana ya. Tapi mereka kadang tidak mengerti. Menurut mereka ya kalau apa itu ya harus di situ gitu. Tapi akhirnya mereka bisa terima dok. Maksudnya dengan SOP kerja kita yang visit sehari sekali yang tadinya kita komplain jelaskan, gitu. dijelaskan pelan-pelan. Jelaskan dengan sabar, terus nggak sekali 2 kali, nanti ini udah kita kasih penjelasan, nanti minta lagi, akhirnya nanti kita kumpulkan lagi beberapa orang keluarganya. Suku Sakai itu, aduh asli, yang di Kandis itu banyak suku Sakai. Pasiennya sehat dok? Nah, hasilnya kayaknya meninggal dunia ya, tapi dia setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, dapat kabarnya. Tapi bukan meninggalnya di puskesmas, di rumah sakit. Terakhir dirujuk ya dok, berhasil dirujuk ke rumah sakit gitu. Berhasil dirujuk. Oh, dirujuk akhirnya pasiennya. Karena udah sesak ya udah komplikasi lah dok, ada hepatomanya juga ya, sakit kuning ya, waduh buruk keadaannya. Jadi sampai saya mengarah ini ada kita cek HIV negatif ya kan. Jadi komunikasinya bagaimana saat itu dok? Komunikasinya suku Sakai ini kan agak paham dia dengan bahasanya. Akhirnya kita yang harus mengerti dan kita pelan-pelan menjelaskan. Untungnya ada salah satu keluarga yang mengerti bahasa Indonesia. Berarti ada perantara juga ya, ada translatornya. Ada penerjemahnya juga berarti mengandalkan orang ketiga. Iya, karena satu kampung yang datang, kepala sukunya datang, ya wartawan datang, sampai kita dimasukin ke media sosial, aduh. Tapi nggak sempat menimbulkan masalah kan dok? Maksudnya aman-aman aja toh? Aman. Tapi tepatnya kan karena merasa mereka itu penguasa, ya suku asli ya di situ ya, hubungi kepala puskesmas, hubungi apa gitu yang ngerti, anggota dewan, tahu juga. Jadi kita yang harus sabar karena menurut mereka kan yaitu kalau kita menangani orang sakit itu menurut mereka mana kok nggak diperiksa, kita kadang udah tensi udah apa menurut mereka nggak diperiksa, jadi kadang-kadang harus kita kasih penjelasan dengan kesabaran. Jadi faktor keberhasilannya atau ininya apa ceritanya, tadi kita ceritanya udah selesai. Ya. Jadi teman-teman yang lain, yuk kita sama-sama komentar kira-kira ini faktor keberhasilan dari penanganan kasusnya Dokter Riris ini apa aja. Yang jelas tadi ada translator ya, baru bisa komunikasi, adanya penterjemah. Betul. Izin Ibu Ketua. Ada salah satu keluarga yang menginginkan. Izin Dokter Zainah. Ya, Dokter Mira.
bagusnya kita ngikuti petunjuknya, kita masing-masing share dulu lah ceritanya, baru nanti kita tahap keduanya baru kita cari ininya, Oh gitu. keberhasilannya. Nanti Nanti takutnya lupa, kita nggak ketik, apa-apa kita tapi satu share di grup biar bisa diambil sama dokter Febrina ya, gitu ya, biar Ya, cepet ya. Kasihan Oh, juga oh, dia biar ketik. cepat ya. Oke. jadi kita Oke. nanti langsung ke faktor keberhasilannya aja gitu. Jadi yang ini nanti tinggal saya copy Iya. paste ya. Oh, oke. Baik. Saya Jadi udah ketik bagus dokter ya. Febrina. Ya, Nanti diperbaiki bahasanya, saya nggak pandai pula berkata-kata di situ. Iya, Jadi ngambil garis besar aja kali ya ceritanya, Ya, poin-poin aja gitu biar intinya, nggak panjang lebar ya. ya ya intinya di kasusnya Cerita aja, intinya aja. inti cerita. Boleh Inti saya. cerita aja gitu. sebentar dok, sebentar. Sabar dokter Konsa, ladies first ya. Maksudnya jangan, saya nggak bisa panjang-panjang sepertinya. ya nggak apa-apa. Iya, Yang penting intinya saja dan Ya, mengerti dok iya ya. intinya ya, dok, oke. saya udah ketik di situ kan. Ah, Eh, eh, ada suku apa tuh namanya, suku di hidup di hutan itu mereka tuh nggak bisa kita temui kecuali mereka yang menemui kita. Nah, ada suku pedalaman ya. Di Iya. LTD banyak ya Mel ya. Nah, jadi mereka itu budayanya memotong tali pusar itu itu dengan bambu yang apa namanya, bila apa sih? Kalau bahasa Melayunya bila namanya. Apa sih namanya itu? Dengan bambu yang udah dipotong-potong itu udah kayak pisau dia. Nah, Ya, mereka ya. datangnya Yang itu bambu karena udah tajam. tetanus aja lagi. Nah, kemudian komunikasinya itu nggak ini nggak bisa sama sekali bahasa Indonesia, dan kita pun mengedukasinya nggak bisa sama sekali, itu kan gagal namanya. Nah, Ya. dan mencari mereka di tempatnya itu nggak ada, mereka pindah-pindah dari sama ini gitu. Jadi datangnya itu kalau mereka butuh aja udah baru kita bisa ketemu. Nah, gimana tuh ceritanya tuh Oh, bertemu dengan itu suku yang cerita tinggal yang di gagal, semua Dok. mengenalkan budaya Itu cerita yang dunia gagal di tabel yang lain. Ini kita yang cerita. gagal. Iya, Ah, Oh, oke. dipisah ya. Ini Oke, oke. Berarti ya tadi yang bisa ini. tabel lain, dokter. Maaf, Oke, oke. dokter Ya, Febrina. boleh, boleh. Saya copy yang berhasil nih. Maaf ya, saya copy baru saya ganti ya. Saya copy aja dulu, nanti baru dibenerin kalimatnya ya. Yang penting tahu dulu intinya. iya, Yang ini nanti yang gagal berarti yang di kolom tabel yang lain ya. Ya, dok. Sudah ada yang ngirim lagi? Oke, tadi dokter Concern kayaknya mau cerita, dok. boleh, boleh. Yang gagal atau yang tidak gagal nih? Yang Yang berhasil berhasil dulu, Dok. dulu. Yang Yang berhasil berhasil ya. dulu, dok. Oke, saya ada pengalaman pasien suku Jawa sih. Jadi nah, si pasien dia latah. Jadi saya sangat susah komunikasi dengan pasien yang latah ini. Oh, nah, gitulah ceritanya. Jadi nggak panjang lebar saya. Jadi latah sekali. Jadi saya kalau komunikasi sebentar saya ngomong misal, ibu sakit apa? Eh, ibu sakit apa? Dia bilang gitu kan. Jadi tapi berhasil pelan-pelan saya komunikasi dengan pelan-pelan akhirnya kita bisa ketemu. Tapi sangat saya bisa menghabiskan waktu itu sekitar 2 kalinya atau 3 kalinya daripada pasien biasa. Jadi latahnya setiap apa yang kita omongin diulang lagi, Dia diulang lagi. mengulang terus dia. Saya bilang ini sakit perut, sakit perut, sakit perut. Padahal kan dia belum tentu dia sakit perut itu. Tapi karena saya bertanya dengan sakit perut, dia akan menjawab bahwa dia sakit perut juga gitu. Nah, itu menurut saya komunikasinya yang susah. Akhirnya saya pakai kode. Tapi dia juga berkode. Misalnya saya Latah. pencet di perut ya, perut juga dia bilang perut. Nah, dia tunjuk juga. Wah, itu komunikasi menurut saya yang susah ini. Tapi terakhir bisa mendapatkan diagnosa dan bisa menterapi pasien, dok. Dia Bisa. datang sendiri atau didampingi? Nah, didampingin akhirnya. Saya akhirnya minta keluarga yang sudah biasa. Oh, Pakai penterjemah juga berarti.
Iya, Ah, kayaknya. bahasa kedua itu. Berarti Nah, saat itu memang didampingi oleh keluarga. ya, tapi kalau kita runut secara pelan-pelan bisa. Akhirnya bisa. Saya baru baru dapat cara bagaimana komunikasi ke beliau itu kan, ke pasien ini. Nah, ini masuk nggak ya dalam bahasa kriteria komunikasi? Bisa, Bisa, bisa. bisa. Yang penting kan terakhir pasiennya ngerti kan dengan yang apa yang dokter konsen sampaikan, Ya, terus dia bisa menerima terapi yang dikasih, maksudnya tersampaikan gitu loh, dia paham gitu. betul. Intinya kan di situ. Nah, terus yang tidak berhasilnya mau nggak sekalian? Tunggu dok, Nanti dok, satu-satu aja. nanti satu-satu dok. Skip dulu. Biasa Ada cepat lagi? selesai. Sabar, sabar. Ada yang sudah ngechat di grup? Pasien Rohingya kabur dari kamp pengungsian. Ini yang gagal atau yang berhasil, Dokter Nanda? Gagal. Gagal, berarti yang berhasil dulu ya, Dok? Oke. Oke. Ada lagi yang mau nambahin, Oke. Dokter Imelda? Bentar aku lagi ngetik. Boleh, boleh, Dok. Saya belum sempat selesai ngetik, mungkin boleh spontan ya Dokter Boleh, Febrina boleh. ya. Ayo, Oke, coba. contoh saya itu saya pernah kedapatan pasien dengan disabilitas ya, tidak bisa bicara. Dia dibawa dengan ibunya, bersama ibunya, Pasien sudah tuli. dewasa. Pasien Tunarungu bisu apa ya, tuna? bisu. Berarti Bisu, tapi harusnya juga tuli ya, mestinya tuli juga ya. Kurang ini sih. tunarungu itu Tapi ya? menurut saya dia nggak sepenuhnya tuli sih. Karena kadang-kadang mamanya ngomong sama dia, gitu dia kayaknya masih bisa. Atau mungkin dia lihat bahasa tubuh. Bu. Jadi ceritanya gini, waktu itu dia sakit bawa datang. Jadi pertama kali kedapatan pasien ini saya juga agak, waduh ini gimana komunikasi. Tapi karena didampingi sama orang tua, walaupun didampingi orang tua, saya tetap berusaha ya untuk tanya keluhan. Yaitu akhirnya dengan bahasa isyarat. Dengan pasiennya sebenarnya antusias untuk mau menjelaskan karena ini udah pasien dewasa, udah umur 30 sekian sebenarnya. Jadi dia datang dengan keluhan, dia bisa menceritakan, saya berusaha untuk memahami secara pelan-pelan apa yang dia sampaikan, mencoba menangkap yang dia visualisasikan dengan gerakan-gerakan ya. Dan di samping itu ya dibantu. Kalau yang saya bingung, saya minta konfirmasi ke ibunya. Jadi sebelum ke ibunya saya konfirmasi dulu ke pasien. Jadi setiap kali komunikasi dengan dia itu kalau dia menyampaikan sesuatu, saya berusaha untuk bukan. merespon ya, Mana? maksudnya menyampaikan kembali. Maksudnya ini bukan Kirim kemana? gitu. Ya seperti itu. Tapi dengan cara seperti itu step by step saya berhasil mengetahui keluhan pasien sampai terakhir saya memberi terapi dan saya menjelaskan obat-obatan yang saya berikan dan cara minumnya. Ya, setelah itu saya meminta pasien untuk mengkonfirmasi ke saya, ini dia ngerti nggak? Ini makannya apa dan dia bisa gitu, walaupun nggak 100% ya. Ada beberapa poin yang mungkin dia mamanya menyanggupi untuk nanti saya bantu perhatikan. Tapi intinya bisa gitu, walaupun dengan susah payah harus step by step seperti itu dok. Ya dok. Makasih dokter. Mau tanya lah, kalau misalnya kita dimaki sama orang pakai bahasa daerahnya, itu masuk kemana ya? Dimaki maksudnya dalam Berarti hal mereka tidak ini puas dalam waktu dengan pelayanan konsultasi kita. atau gimana dok? Karena orang tuanya meninggal. Terus karena dia nggak terima, meninggal, dimaki pakai bahasa daerah dia. Daerah. Dokter nggak paham yang dimaki. Paham Jadi apa yang dia nggak tahu bilang, lah itu kita masuk dok. kemana ya? Kita pura-pura nggak tahu aja dok. Biar nggak sakit hati. Dari komunikasi verbalnya udah tahu kita dimaki itu non verbalnya. Ya, kita tahu dia lagi marah ya. Kita bisa Iya. membaca gerakan tubuh pasien itu kesannya marah ya. Cuma berarti kasusnya gagal ya, nggak berhasil
Enggak, dokter Rahmanya merasa nggak dimaki. Enggak, maksudnya itu masuk ke kasus gagal atau kasus berhasil ya itu, atau memang bukan hambatan ya itu, karena kan kita nggak jawab, nggak tahu apa yang dibilang. Gagal sepertinya, Dok. Sebenarnya iya ya, kalau kita lihat konteks bahwa itu pesan yang disampaikan diterima apa enggak, mestinya iya karena saudara Rama tahu itu dimarahin, harusnya berhasil dong, bukan gagal dong. Iya enggak? Kalau kita lihat konteks pemahaman suatu orang menyampaikan pesan dan orang yang disampaikan pesan mengerti atau enggak gitu, menanggap enggak? Enggak, Kalau menurut maksudnya kita tahu itu dimaki kan dari mimik dia, persepsi dari bahasa tubuh dia. ya di Dokter Rama ada reconfirm nggak maksudnya? Kalau Dokter Rama nggak konfirmasi itu berarti kan tanda tanya, sebenarnya ngambang gitu. Nggak, kita susah menentukan bahwa itu gagal atau berhasil karena pesan yang disampaikan oleh pasien itu tanggapannya Dokter Rama itu adalah makian, marahan, tapi benar atau enggak? Apakah itu hanya bentuk dialek atau kadang-kadang ada orang kan ngomong memang kasar ya, maksudnya dialek bahasa masing-masing orang ya, kesannya marah-marah padahal bukan marah gitu. Intinya tidak tersampaikan. Oh, berarti Ya, gagal, sepertinya gagal gagal kalau gitu. karena Gagal karena Dok, enggak. Mm-mm. karena tidak ada klarifikasi kan, pesan yang Betul, disampaikan itu kita nggak nyambung. Habis itu betul. kayaknya nggak ada Cuma norma. persepsi. Jadi Ya, normanya itu nggak agak sensitif, jadi ya gagal kayaknya. ya, menurut saya juga kalau dilihat begitu gagal sih. Ada satu yang berhasil saya ketik, Dokter Ega. Ya, berarti yang ini diganti ya, Dok? Yang di atas tadi ya. Email tahu tuh ya, Mel ya, gitu ya. Berarti yang tadi enggak ya? Apa tambahin Yang aja? bisa jadiin ke yang gagal aja kali. Pindahin ke yang gagal punya Dokter Mira kan dua kasus harus gagal dan berhasil. Tadi yang baru itu gagal apa berhasil, Dokter Mira? Ini yang barusan, yang pertama saya ketik gagal kan, yang kedua ini berhasil. Berhasil. Yang tadi gagal pindah ke tabel yang gagal. Jadi kan udah selesai Udah Dokter saya Mira. ketik dua-duanya di ini, nanti tinggal kopas aja. Ya. Oh, oke. Ini yang barusan saya ketik nih, apa Dokter Febrina? Ini yang bertemu dengan suku ini, Dok, yang Bukan, tinggal di bukan. Semak. Oh, Yang paling bawah. yang paling bawah. Yang carut itu bahasanya Iya apa kan, ya? Mel? Iya kan? Oh, Kamu udah terbiasa kamu kan, Mel? Udah. Nah, berarti kan berhasil tuh ya. Jadi di tempat saya itu ya, kalau orang datang tuh pokoknya bagi orang luar itu carut, tapi bagi kami di sini itu kayak ungkapan apa sih? Menyambut bahasa itu biar enak gitu. Baru datang gitu. bahasa gaul sana ya. Gitu. Bahasa Baru gaul. datang ya, gitu. Bagi orang Nggak luar apa-apa, coba contohkan kamu. jangan. Nggak mau aku. Misalnya dia ngomong apa kucing gitu. Jadi kalau seharusnya itu Mungkin Dokter bahasa Febrina yang tahu, Nak. apa ya, Dok Mir? Enggak pernah enggak. 4 gitu loh, 4 bilangnya. Oh 4. iya, tapi Iya kalau di kan? situ biasa gitu. Biasa di sini. Jadi 4 baru kalau datang ya, gitu. oh, jadi kalau baru ketemu Biasa. menegurnya pakai bahasa begituan gitu ya. Ya jadi di sini pendatang itu awal-awalnya tersinggung. Sekarang udah enggak. Tuh tanya Imelda yang jadi pendatang. Kalau saya kan memang asli sini. Iya, 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 iya. Aduh. Ya biasa Ada. kamu, Mel. Jadi akhirnya berhasil sekarang ya menerima Berarti keadaan berhasil ya. kan? Udah dianggap bahasa sehari-hari sama Imelda. Tapi nggak diikutin kan, Dok? Nggak diikutin kan, Dok? Enggak. Diikutin. Cuman tahu aja, oh ternyata iya, iya. begitu. Udah enggak tersinggung lagi maksudnya. Berarti itu kan iya, iya, maksudnya iya. ya. Kalau logat Medanku. Iya, kalau logat Medan kau tuh gara-gara itu. Iya, iya, iya. Oke, ada lagi? Punya saya Dok udah diketik. Udah. Udah ya. Udah. Jadi saya mau Siapa bertanya. lagi kayaknya Dokter Novi. Punya saya dulu Dok belum dibahas itu. Maksudnya Oh, dari iya. segi kayak gitu kasusnya berhasil apa enggak ya maksudnya. Soalnya kan saya merubah pemikiran dia yang tadinya dia sakit Berhasil lah, karena Mel. asam urat. Rupanya kan dia satu karena udah tidak haid.
otomatis kan kalsiumnya kan juga tidak bekerja lagi kan seperti itu. Ditambah lagi Osteoartritis aja itu asam urat katanya, Mel. Ya, ya. ya. Nah itu itu sering Sekarang kan gitu, berdebat asal sakit kaki aja asam urat dan katanya. Padahal nggak dan pernah cek. berdebatnya bisa berhenti kalau kita cek itu normal. Ya, betul. Jadi memang harus disertai Selagi tidak pemeriksaan. dicek, dia tidak akan percaya dengan pengobatan Berhasil kita. lah, berhasil itu. Jadi otomatis semua diikutin dong sekarang. Nah, Walaupun kalau awalnya memang si pasien itu memang sudah sepertinya memang keras ya, kitanya yang si lembut ya. Nanti setelah kita buktikan bahwasanya memang dia tuh salah mempersepsikan penyakitnya, sehingga misalnya dia tadinya mikir asam urat gara-gara kebanyakan makan daun ubi, seperti itu, atau kebanyakan makan yang sayur-sayur hijau, jadi kan beresiko anemia seperti itu. Jadi kalau kita mau pilih yang memang tidak berdebat, biasanya sih saya langsung buktikan bahwasanya memang tidak selamanya yang linu-linu itu asam urat seperti itu. Biasanya dia kalau asam urat itu gejalanya seperti ini, sehingga kita jelaskan lebih lagi kondisi dia kan setelah ditengok digali lagi, oh ternyata benar, sehingga dia mau minum obat kita. Kalau misalnya kita tidak lakukan, dia tidak akan mau minum obat kita dan menganggap kita salah kasih obat. Seperti itu. Obat katanya kan dikasih obat rematik katanya kan. Sama aja sebenarnya. Syukur-syukur nggak dilaporkan. Oke. Ada lagi yang mau nambahin atau kita bahas dulu? Ya, udah banyak tuh nak Kalau yang yang hasil. ada yang mau nambah cerita, kita bahas deh sambil ini ya. Mungkin masih ngarang-ngarang cerita. Bapak Ibu yang Mikirin yang mau mana. sholat dulu silahkan. Oh Kalau ya. mau ini silahkan. Ini seru ya, saya seneng nih dengarnya. Kelompok ini keren-keren banget ceritanya nih. Makasih Makasih dokter. Dok. Kalau Iya. ada yang Itu ini dok, dia diluruskan ya mancingnya Dok. jadi susah. Sekali kepancing susah diberhentiin. Oh, ya, saya Harus jadi direkam. penasaran tadi tuh ada 4, ada 4, ada 3, ada 2 nggak gitu. Itu ya. Iya dok, gitu. Mungkin Lagi kalau puasa dok. Oh, lagi puasa. saya nggak mau contohin dok, saya nggak mau contohin. Disensor ya, disensor. Gitu dok. Ini caranya dok, misalnya orang datang kan, gitu, baru datang ya katanya harus ada awalan itu dulu. Padahal Jadi cuma bahasa gaul ya di sana ya, Dok? iya, Iya, iya. Di Aceh ya dok ya? Kenapa dok? Di Aceh ya? Di mana ini? Bukan di Riau dok, di Oh di Kuansing. Riau, oh di Riau. Di Oh, oke Kuansing, oke. ya tapi nggak semua tempat sih dok ya. Kebetulan tempat saya tinggal nggak juga. Tempat saya kerja. Rata-rata gitu sih. Iya iya iya. Berarti satu budaya daerah ya, mungkin ya itu termasuk budayanya sana, orang sana begitu Iya. cara ininya, menyapanya gitu. Mungkin mereka tuh merasa akrab gitu, udah merasa Iya, akrab gitu caranya. ya, Tapi bagi di betul. tempat lain itu Silakan. sebenarnya dilarang untuk diucapkan gitu. Hmm. Tapi mau Saya gimana pula ya, kita masuk ke tempat orang ya membaur lah, mengikuti arus. Dokter Febrina mungkin itu adanya saling tenggang rasa ya, bisa yang nggak? ini ya, adanya Iya, penerjemah saling tadi di awal tadi ya. Adanya penerjemah, baru adanya saling tenggang rasa. ya, Ini punya Dokter Ramsiah tadi ya. Dokter Ramsia. Heeh. Rasa. Ada lagi? Mungkin empati dokter kali ya. Ada ya di situ kalau harus sabar, harus mau menjelaskan kan kata Dokter Ramsia tadi bolak-balik, udah dikomplain, ditanya lagi gitu. Ya. Kalau pada akhirnya kan tadi kata Dokter Ramsia kan keluarganya mengerti ya, apakah nggak bisa dinilai itu sebagai faktor keberhasilan? Karena kalau satu keluarga yang nggak bisa mengerti pasti akan ngotot-ngototkan juga kan seperti itu. Ya ini memang kasus berhasil kan? Dukungan dari keluarga kan Ya, ya? dukungan Iya, keluarga dukungan maksud keluarga, saya. betul. Karena kalau tidak ada yang mensupport dari keluarga, mungkin Dokter Ramsia sampai Iya, dimanapun tetap betul. akan Iya, mengotot kan sampai seperti itu. berbusa juga nggak bakal. Malah dikeroyok sama Dok, satu kampung. dok itu Ya, kenapa ketiaknya dok? Ketiak dokter itu. Apa dok? Ketika
ketiak dokter itu. Mana sih dok? Yang mana? Yang Dokter mana? Konsan matanya jeli banget. Awalnya Yang dok, mana? Yang awalnya mana ketika dok? saya sedang Itu dinas jaga. ketiak saya Ketiak. bau atau apa itu? Malu Itu dok puasa masalahnya puasa. itu. Oh iya, Nah, itu masalah waduh. Ya Allah. komunikasi itu. Bagus, Itu bagus masalah Dokter Konsan komunikasi itu. mantap. Mata Lagi kami puasa, kering itu. lagi Geli ya. puasa. Aduh, aduh. Oke. Oke. Implementasinya mau sekarang apa nanti atau lanjut ke bawah dulu? Lanjut ke bawah dulu mungkin. Ada tambahan dari yang punya dokter Ramsiah tadi ceritanya? Saya rasa sih udah sih ya. Udah Udah. kayaknya ya yang Eh, membuat dia berhasil. ini yang punya dokter Konsan ya? Konsan. Ya, yang Lata. Oke, yang Lata berarti ya adanya sikap terbuka kali ya, atau toleransi dari dokternya ya, yang mau menerima kondisi pasien yang seperti itu. Kembali lagi Dokter sabar Sabar, berarti Dokter sabar. Konsan Sabar, ya. iya, Iya, Dokter sabar, Konsan Dokter Konsan empati, sabar gitu. Dokter Konsan sabar ya gitu. empati dan Empati, sabar, perhatian. empati. Itu setiap dia lata dokter ketawain nggak tuh dok? Kalau gitu saya nggak bisa nahan itu. Iya Soalnya makanya saya kalau gitu berulang-ulang ketawa. gitu. Aduh, aduh. Untung yang ketemunya dokter Konsan bukan kita ya. Kalau kita ketawa terus nggak sampai terapi. Dan itu Ditambah, memang benar kita loh, ada tambahin. loh. Itu pasien saya ada loh itu. Susah saya kalau ketemu pasien ini. Tapi berulang nggak? Datang terus nggak karena ngelihat dokternya sabar, terus dia sering datang ya nggak dok? Justru itu dia bilang kalau ke dokter lain dia lebih parah lagi dikerjain lah, diginiin Iya. lah gitu. Kalau sama saya Oh, iya berarti kayak ini gitu dok. benar-benar berhasil loh. Berarti dokternya bisa menjalin kepercayaan dan dengan hubungan baik dong kalau kayak Betul, gitu. betul, betul. Komunikasinya bagus, Mendapatkan Ini kepercayaan dari kemampuan pasien. komunikasi yang baik ini, kemampuan komunikasi yang baik berarti. Empati Terus dan Ya. gimana cara ngobatin pengelolaan, ini ya? pengelolaan Dok, hubungan ada yang interpersonal. pengalaman nggak? Cara ngobatinnya gimana ini? Latah ini. Ya, itu dokternya fokus pada percakapan pasien berarti. Obatinya dok. Nah, ngobatinnya kayak apa ya? Ngobati orang Lata ya. Hmm, Waduh, itu tak ada obatnya, Dok. pusing. Gestur Kasihan dia. komunikasi yang baik. Komunikasi. Gestur ya dok? Atau komunikasi nonverbal bahasanya, gestur. Gestur, Iya. gestur. Ya tadi ada loh, saya dengan pergerakan-pergerakan justru kadang-kadang dia lebih sedikit Pulang lebih ya. ngerti. Oh tadi ya dok ya. Ya, tadi kepercayaan dan hubungan baik tuh, menjalin udah terbentuk kepercayaan dan hubungan baik tuh. Dan terbentuk atau terjalin tuh namanya. Terbentuk ya. Terbentuk atau terjalin ya. Terjalin hubungan kepercayaan. Terjalin kayaknya terjalin. Terjalin ya, lebih Iya. lebih cocok bahasanya ya. Ya. Izin dok ke toilet ya dok. Ya dok, silakan dok. Ya, sudah. Lanjut ke cerita berikutnya. Ini yang bisu. Yang bisu tadi siapa ya? Ya Dokter. saya. Dokter Zaina. Zaina. Sama berarti ya? Satu kan latah, Iya. satu Ya, bisu sama. gitu. Ya, mungkin memang harus bahasa tubuh sih. Di situ saya lebih banyak menggunakan bahasa tubuh karena Body memang language. harus ya Body language. body language betul. Dari awal sampai akhir itu saya apa ya? Saya kalau ingat pertama kali itu jadi bingung sendiri gimana apa ya bahasa isyarat istilahnya benar-benar deh. Tapi ibunya kan sampai paham dok. Ibunya kan ada paham. Berarti Iya, ada tapi juga ada masalah penerjemah juga tuh nak tingkat keberhasilannya. betul, tapi yang memang terbantu sama ibu, cuman yang jadi membuat saya impress itu pasien ini kan karena pasien dewasa. Kalau mungkin kalau pasien anak ya udah pasrah. Ini kenapa pasien dia nggak mau, dia mau ngomong sendiri, mamanya nggak banyak ngomong, dia komplain gitu. Oh, Oh iya iya iya. Iya. dianya juga mau Dia maunya dia ngomong ngomong gitu ya. sendiri. Dia Jadi mau saya terpaksa harus benar-benar memperhatikan yang dia peragakan ke saya gitu loh.
Jadi kalau saya bingung, saya nggak ini, nah saya ngelirik mamanya gitu. Baru minta konfirmasi, mamanya baru nanya ke dia, dia baru oke gitu. Jadi nggak, bukan kebalikan, bukannya dia ngomong ke mamanya, mamanya nyampein ke saya, dia maunya dia ngomong sama saya, terus saya kalau nggak bisa tanggepin atau kurang paham, baru saya konfirmasi mamanya, mamanya nanya dia, dia yain oke baru gitu, seperti itu. Berarti sama-sama Soalnya kayak dia dokter rasa kan. San tadi ya, eh, faktor keberhasilannya. Nah, ini yang punya dokter emailnya, ketika pelayan seorang ibu berumur 60 tahun. Punya dokter Imelda. Sikap terbuka ya, mungkin sikap terbuka dan toleransi untuk memahami bahwa kekurang apa pengetahuannya pasien gitu ya, bisa 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 mengerti adanya sikap terbuka dan toleransi terhadap pasien ya yang kurang berpengetahuan gitu ya dok ya. Terhadap edukasinya masuk dokter ya. Kan dia kan masalahnya kan ini kan mereka kan salah persepsi dok. Iya, iya, Intinya kan gitu kan dia taunya iya, pokoknya kalau sakit sendi ya udah asam urat gitu, benar iya, nggak iya. benar nggak mau tahu. Nah jadi kan dokter kan sebenarnya itu nggak benar, dokter berarti kan harus maksudnya bisa menerima dulu kan, oh ini memang mereka salah persepsi dan sabar mau menjelaskan kan, Iya, iya. meluruskan gitu kan. Kalau kita nggak terbuka, ini susah nih orang kayak gini, males lah ngomong. Kalau kita nggak terbuka, nggak toleransi dengan pasien, kan kita males jelasin banyak. Dekat pasti mereka kan. Heeh. Komunikasi, apa ya? Kalau saya memilih langsung membuktikan bahwasannya yang persepsinya salah dengan langsung mencek itu termasuk nggak sih itu dok di situ tadi? Berarti itu termasuk Implementasi nggak nanti tuh, implementasi MKD. Oh iya, Implementasi itu kayaknya tuh. Buktikan kalau dia salah gitu. bukan, itu malas berdebat loh Kak Mir. Ya ampun, kan kata sendiri ya Kak Mir ya. Ya, aku tuh Dokter Zaina, aku tuh ya. dulu di Puskesmas Dokter Imelda. Dokter Imelda yang menggantikanku di situ. Oh, ya ampun. Hmm. Rupanya Dua sejoli. Udah sejoli Tetanggaan, teman-teman tetanggaan. sejoli, teman sejoli benar. teman jogging. Ada lagi mau yang ditambahin faktor keberhasilannya yang punya dokter Imelda? Ya, mungkin ya harus termasuk ada empati dokternya juga lah ya, mau sabar menjelaskan, masih eh, Oke. ada masalah dengan bahasa nggak dokter Imelda dalam komunikasi dengan pasien ini? Enggak. Kebetulan dia bahasa Indonesia sih. Berarti penggunaan bahasa yang tepat ya, maksudnya Kalau tidak ada. bahasa saya banyak, tapi pada akhirnya sama kayak Dokter Farhani, saya pakai penerjemah. Di sini misalnya paling susah Bahasa saya paham Jawa. itu Sunda, paling susah saya. Jadi kalau Oh, gitu. bahasa Sunda saya pakai penerjemah. Jadi makanya saya nggak ngambil itu. Jadi saya ngambil tuh kasus yang salah interpretasi tentang kondisi pasiennya seperti itu sih. Nah, situ Jawa Oke. sama Sunda, Dok. Sementara Ya. Imeldanya Batak kan. Oh, ada orang Sunda penerjemahnya di situ. Ya, paling Ada. mungkin saya panggil, kalau saya pos ambulansnya kader, paling nggak tak minta bantu. Apa artinya Oh. gitu. Ekstran, Dok, ekstran situ. Oh, Iya, ya, ya, campur-campur. banyak ya, ya, ya. Yang dibilang Kak Maira ada, yang Jawa juga ada, jadi campur-campur. Ya, ya. Ini yang punya dokter Mira ya. Faktor keberhasilannya Disenyumin. memahami perbedaan budaya, Memahami. Memahami perbedaan budaya. Iya, Budaya. saling Memahami perbedaan iya, budaya itu kesadaran budaya namanya, Dok. mm-mm. Memahami
memahami perbedaan budaya dan membiasakan. Oh enggak ya? Nah, dulu kesadaran budaya aja, Dok. Dokter Anggapnya Febri biasa gitu kali ya. kesadaran budaya. Memahami perbedaan budaya. Terus, Saling tenggang rasa bisa juga, Dok. waduh, Nah, bahasa itu di tenggang rasa ya. Ya mau gimana, kata Dokter Mira. Ya, bersikap terbuka dan toleransi kan. Ya udah, kita terbuka dong dengan kalau cara kayak orang saya, punya. kalau kayak saya pribadi sih, misalnya kalau pasiennya begitu ya, saya memahami. Oh ya udah, berarti emang bahasanya di sini seperti itu. Ya, Nah, ya. itu Ya, lah bahasa toleransi penting. kan, berarti kan toleransi, Itu. terbuka. Kita Iya, bisa menerima orang apa adanya kan, saling iya. tenggang rasa. Mungkin pertama kali saya bertanya itu apa, Pak? Itu bahasa apa, Pak? Jadi mungkin setelah itu ya udah saya pahami seperti itu. Ya, adanya toleransi Karena dan karena adanya preferensi dan konsistensi dalam penggunaan, jadi sudah terbiasa gitu. Oh, Karena adaptasi sudah kali terbiasa ini dok. Oh menerima. iya. Sudah beradaptasi gitu ya. Ya, ya, benar. fleksibilitas dan adaptasi benar. Ah, Fleksibilitas dan adaptasi itu. Jadi bisa menyesuaikan diri. Ya, jadi ya sudahlah gitu ya. Fleksibilitas dan adaptasi. Ada yang mau nambahin lagi ceritanya? Eh, ya, udah kayaknya ya. udah. Cukup. Implementasinya lagi, Nak. Yuk, Implementasi apa mau tambah tabel yang tidak berhasil? yang tidak berhasil sudah tadi Atau sudah ada ini cerita aja? kan? Tadi punya Dokter Mira kayaknya ya ada satu yang tidak berhasil ya sama Dokter Konsan tuh tadi. Dokter Nanda juga nggak berhasil yang Aku pasien mau. Rohingya. Ada yang mau lagi? Udah saya Apa ya? Boleh, ketik ya, boleh. Dok. Boleh, Yang boleh tidak dok. berhasil. Oh, yang tidak berhasil. Berarti kita tambah tabel ya dok. Ya. Ini saya ketik ya, Dok, tinggal di copy. Ya. Izin sholat ya, Dok. Silakan Dok. Ya. Dirapikan tabel. Ini sama. Ini faktor kegagalan ya. Ya, faktor kegagalan Dok, benar Dok. Tabelnya mungkin bulan. Ada yang Nenek, cerita yuk. dulu? Nenek umur 75, suku Cina. Cina apa Tionghoa bagusnya dok? Salah ya. Cina dok. Terserah. Tionghoa boleh. Boleh, Cina. Cina boleh, Tionghoa boleh Dok. Ya lanjut. Terus dia apa namanya, bahasanya bahasa Indonesianya kurang bisa. Bahasa Kurang lancar bahasa Indonesia. kurang bahasa Indonesianya kurang sama lancar. sekali nggak bisa atau masih ada dikit-dikit Dok? Bisa lah 20%. Oh ya, berarti kurang ya. Ya. Tidak lancar berbahasa Indonesia. Terus dia ini tidak mau antri. Pokoknya orangnya Kurang sabar. Tak mau antri, pokoknya Tidak pernah mau antri. Nah, walaupun saya ada pasien di dalam, dia tetap buka dulu yang paling penting. Nah, terus jadi anaknya juga udah keluarga nggak mau urus. Nah, nggak mau urus. Jadi anaknya tuh di mobil aja. Dia juga nggak mau anaknya ikut. Nah, jadi itu pasien saya udah lama dan sampai sekarang saya tidak bisa mengendalikan dia. Nah, bagaimana tuh? Karena dokter Konsan udah dianggap anak. Jadi pokoknya dia nongkrong, antri. dia nggak mau tahu. Pokoknya orang keluar dia pasti udah masuk. dijelasin Dok, udah dijelasin gimana Sudah caranya. dijelasin semua sudah. Di Saya tak depan bisa admin apa-apa. juga nggak bisa menghambat Tak gitu. bisa. Yang ada dia nggak tahu, dia bilang pokoknya dia masuk. Dia mau masuk aja terus. Dan langsung dilayani.
dan langsung Tapi kalau di dilayani dalam gitu. masih ada pasien, gimana reaksi dia terhadap Dia pasien lain? buka, Dok? dia, Waktu dia dia masuk. buka, dia tutup. Kita udah tahu, oh ada dia. Dia nggak mau tahu pokoknya. Oh, Kali buka intinya dia langsung kalau masuk. aku datang loh gitu ya. Habis ini aku gitu. Ah, Maksudnya dia nggak memaksa harus dia diduluin kan? Gitu. enggak. Tapi dia anggap dia orang tua dan dia butuh prioritas. Nah, dia bukan Oh, tidak pintar, dia terlalu pintar kadang. gitu ya. Hmm. Oke. Nah, sampai sekarang saya tidak bisa mengendalikan nih pasien. Nah, gimana tuh? Jadi kalau seandainya dia datang, apa yang dokter lakukan? Saya pasti memprioritas dia karena apa? Karena dia kan prioritas juga memang karena dia orang sudah tua kan, Lansia. Nah, lansia. lansia kan. Nah, Kalau nggak Cuma diduluan kan rusuh kita dia. sharing. Hah? Ya, dokter Berarti Mata. ini kekurangannya itu kurangnya ketidakteraturan dalam adminnya mungkin dok. Hah? Ketidakteraturan dalam adminnya oleh Dia adminnya nggak mau kan. daftar, pokoknya dia nggak mau daftar. Kalau dia nggak didaftarin, rusuh dia. Rusuh Oh dia. iya, berarti kegagalannya karena ini Gagal saya apa? pokoknya ini. Proyek gagal Pasiennya saya. tidak mau Berarti diedukasi. kurang kesadaran budaya. Berarti Oma ini pokoknya nggak mau tahu. Taunya aku mau diduluin aja gitu. Ya kan? Berarti dia orangnya ego gitu istilahnya. Nggak mau tahu gitu. Ya. Mungkin juga mungkin kesalahan saya dari awal mungkin ngasih dia prioritas mungkin kan. Jadi kebiasaan terus kan gitu. Nah, itu suatu kegagalan Maunya dia. dokter betul. perkuat peran adminnya di situ kan untuk pelayanan sistemnya gimana gitu. Ya, cuma susah dok. Kalau udah pasien dapur langganan, dia udah tahu bisa. Kalau admin larang, dia tetap doang dokter biasa oke kok. Ah, itu dia sukanya gitu. Biasanya Nggak pasien ada security dok. Hah? Nggak Nggak ada masalah. security. Kita kan berpikiran bahwa dia itu kan sudah berumur dan memang dia prioritas gitu loh. ya, ya. Tapi dia menganggap Berarti itu tidak sesuatu bisa yang bagi kita itu sesuatu yang berlebihan. Tapi kalau dia sudah ada, nanti admin saya udah ngomong ke pasien yang lain, bahwa ini orang tua. Nah, akhirnya pasien yang lain ngerti gitu. Ya, Iya, berarti tidak bisa mungkin dibenahi perbedaan dok. gaya komunikasi kali ya. Beda Mungkin gaya komunikasinya ya. mungkin Pokoknya dokter dia dengan Ramlan cara solusinya setiap ada pasien kunci aja ruang polinya. Ya kan pas lagi periksa-periksa masuk si ibunya kan ya terkejut yang di dalam ya. nggak enak juga kalau pas lagi pemeriksaan fisik ya, dokter. Iya. Itu kan Iya, pulang ya. kaget juga gitu privasi orang diganggu. Iya benar. Walaupun Solusinya dikunci aja dok setiap ada pasien kunci. Ya, mungkin itu solusinya. Tapi Iya. kan kita nggak tahu dia kapan datang. Aduh. juga ribet juga setiap pasien harus dikunci ya. Nah, itu suatu kegagalan bagi saya. Oke. Lanjut dok yang lain. Nah. Bentar, saya copy dari yang grup ya. Punya dokter Nanda Ya, silakan dok. sama dokter Mira tadi. Waktu kita udah berapa lama ya? Tinggal 15 menit deh. Ini udah 15.45 loh. Belum yang implementasi. Iya. Kayaknya habis ini kita bahas implementasi ya. Habis bahas yang dua ini. Biar ada yang selesai gitu. Nanti cerita lain mau ditambahin baru kita tambahkan lagi. Ya, nanti paling kalau memang ada yang mau ditambahin, di-share di Baru grup ya, aja share di kali grup, ya, nanti Dok. kita Iya, add in aja. Iya, nanti saya tambahin di sini. Baik dok, makasih. Ini kan tambah sedikit lagi. Jadi dia bingung waktu sudah daftar. Dia kira kami mau telepon polisi. Akhirnya dia lari. Gitu ya. Ini pas, dia takut. Dokter Rama itu berarti memang dia marah-marah itu. Enggak. Ini pasien Rohingya yang kabur dari pengungsian. Karena waktu dia kabur, kaki dia berdarah kena kawah. Datang kayak gini Dia takut beri ditangkap obat. kali ya. Dia takut ditangkap kali ya. Itu karena dia trauma. Kami suruh daftar dia untuk administrasinya. Dia bingung, dia kabur. Dia kira kami Bahasanya pakai bahasa apa, Dok? bahasa Rohingya. Dia nggak paham bahasa kami, Iya, kami iya. nggak paham bahasa dia. Jadi ya dia ketakutan juga jadinya. Ada trauma.
Ya, kita bahas implementasi aja dulu Ya, kali ya, bahas yang di atas implementasi ya. yang atas saja Ya, yuk. biar yang faktor berhasil bisa selesai. Ya, implementasi nomor 1, ini yang punya Dr. Farhani. Adanya penerjemah, adanya kesadaran budaya, dokter yang sabar dan empati, fleksibilitas dan adaptasi terhadap lingkungan, kemampuan komunikasi nonverbal yang baik. Berarti Implementasinya implementasinya terhadap poin-poin ini yang jelas mengembangkan keterampilan komunikasi, mengembangkan keterampilan ya berarti ya. Untuk ini kan ada bahasa kendala keterampilan di bahasa ya. keterampilan komunikasi nonverbal kali ya. Iya, Iya, nonverbal. Ya. dan juga komunikasi verbal, Dok. Lama-lama Iya, jadi iya, ini. karena itu kan maksudnya belajar juga dikit-dikit Iya, ya. iya, Nah, setidaknya yang sering ya lain kali diucapkan paling jadi tidak satu paham. satu dua patah kata bisa bisa ini dia juga merasa nyaman dengan sedikit sepatah dua patah kata yang kita sebahasa dengan dia. Ya, ya. Ada lagi? Mengembangkan Eh, keterampilan komunikasi mengembangkan verbal dan nonverbal. memahami dan menyesuaikan dengan gaya komunikasi pasiennya. Ya, nggak masuk kayaknya ya kemampuan komunikasi nonverbal. eh, Mungkin bisa kalau meningkatkan kesadaran dan pemahaman budaya, ya kan kita harus selalu kan untuk bisa memahami suatu budaya, memahami ini supaya kita bisa lebih bisa berkomunikasi. Nah, lanjut yang nomor 2, ada lagi? Ada lagi nggak teman-teman? Aku mentok di sini. Apalagi ya kira-kira ya. Empati udah. Kalau empati ya pasti kita selalu ini ya Di, di sini mengembangkan kan diri. implementasi itu yang sudah kita terapkan akhirnya dengan situasi itu, gitu kan maksudnya, Dok? Iya, harusnya seperti itu kan. Aku nanggapnya gitu. Jadi dengan kondisi dengan ini kan berhasil ya. Iya, iya. Berhasil ya berarti iyalah berarti kita ngikutin yang udah kita kerjain karena ini mensupport itu Dok, kalau ya di apanya itu rencana implementasi gitu. Berarti ren- jalan eh, keluarnya gitu ya. Ya kan? Oh, bukan. rencana 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 implementasi. implementasi kalau di apa ini? Oh, di soalnya rencana implementasi ya. Iya, Berarti rencana implementasi agar komunikasi multikultural dapat diterapkan tempat kerja masing-masing peserta. berarti ini Walaupun ditambahin. berhasil, mungkin kita ada rencana lagi biar berhasil kan gitu, biar makin berhasil Makanya mungkin gitu. itu makanya ini kan Ya, kan ini udah berhasil nih dengan begini makanya kita harus mengembangkan keterampilan komunikasi lagi walaupun sudah berhasil berarti kan Iya, ini iya, mensupport kan. iya, Nah, itu loh. ah. Iya, itu kan Nah, bisa rencana kan, kita ke depannya mungkin lebih jadi lebih ya, baik gitu kan. jadi ya, rencana kita nanti kita mengembangkan Ya, diri lagi ya. Mungkin kita ikut ah, pelatihan atau gimana lah ya, kita belajar kayak gitu bahasa daerah ya, itu gitu kan. ya, Itu setuju dok. jadi ya ada yang sip. ditambahin lagi nih rencana implementasinya tadi yang nomor 1. Hmm, kemampuan komunikasi nonverbal sudah. Meningkatkan ya, karena selalu butuh penterjemah berarti gimana ya? Berikan waktu yang cukup aja mungkin dok. Jadi Kenapa? Belajar pasiennya bahasa juga daerah. waktunya cukup maksudnya pasiennya puas untuk mengemukakan apa segala keluhannya. Belajar Menyediakan bahasa. waktu yang lebih lebih panjang ya, apa lebih memadai ya Waktu untuk yang memadai. untuk pasien menyampaikan keluhan ya untuk dalam berkonsultasi atau gimana bahasanya menyediakan waktu yang memadai untuk pasien ya pada pasien saat berkonsultasi. Belajar daerah. Belajar bahasa daerah. Yang Ya, belajar mempelajari bahasa daerah
yang biasa digunakan untuk kedokteran. Atau Untuk gini, gimana kabarnya gitu ya, Dok ya? Bahasa daerahnya apa? Ya, makanya sapaan betul. Makanya yang tadi penting maksud saya belajar sepatah dua patah kata yang itu sehingga yang kita bisa menyapa dengan itu dia udah tenang, udah nyaman dulu kan. yang penting-penting aja. Mempelajari sapaan bahasa daerah di sana gitu. Ya, Pelajari Sapaan sapaan. bahasa daerah yang sering ya bisa juga. Dok. Ya, udah lagi? udah. Udah. Lanjut yang nomor 2. Heeh. Sama Ini aja juga berarti nih ya. sama ya, Karena ini ini juga pasti ada poin-poin itu. karena ini tadi juga kendala bahasa yang Nah, suku ini adanya dukungan Sakai. keluarga berarti kita tambahin ya sosialisasi atau pendekatan terhadap keluarga ya, gitu ya. Betul, Dok. Punya saya dua-duanya udah saya ketik di grup ya, Dok. Mantap, Dokter Mira nih paling top. Oh, pandai kali ketua nih. Ada maunya, Dok. Oh Iya, gitu ya. semuanya Ada tuh. udang di balik batu. Apa Ini tuh Dokter ditambah Mira? ini apa ditambah lagi tadi yang suku Sakai tadi? Eh, Hah? adanya dukungan Tadi Dukungan keluarga. yang terkait dengan dukungan keluarga berarti apa ya rencana implementasinya Pendekatan yang pendekatan holistik, ya. Ah, komprehensif. meningkatkan meningkatkan kemampuan dalam apa ya bahasanya ya, meningkatkan kemampuan Komunikasi. kan itu udah di atas udah bukan ini kan hubungannya dengan yang tadi dia kan ada dukungan dari keluarga ya kalau nggak salah ya ini jadi kita terhadap poin ini supaya bisa menjalin lebih mensupport keberhasilan di masa mendatang gitu. menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga. Nah, bolehlah. Ya, itu dok betul. Jalin komunikasi yang baik dengan keluarga atau pendamping ya. Nah, terus jangan kita aja disuruh belajar, suruh pasiennya belajar bahasa Indonesia juga. Gimana tuh caranya? Oh, nggak bisa. Kita nggak bisa Bisa lah, intervensi bikin keluar. kelas, khusus. Bahasa. Terus gurunya dokternya ya, Dok. bikin kelas kursus Ya kan? ya. Jadi mengentas buta huruf begitulah, ya kan? Program Dok- enggak itu? Dokternya merangkap jadi guru kayaknya itu, Dok. Ya Iya itu kan betul. itu Kakak salah satu tugas KKFB kan menjadi pendidikan, kita Iya, jadi iya. itu promotor apa? enggak lah, Kita seenggaknya harus kita mendidik pasien. enggak, Tapi seenggaknya kita mengadvokasi dinas tempat atau kan ada lurahnya atau camat. ya, ini kan tadi kendalanya di bahasa ya. Ini kan Iya, kasusnya ada masalah kendala di bahasa bukan yang ini. Ini kasusnya siapa ya? Dokter Mira kayaknya ya. Dokter Mira Iya. atas. Ini yang suku Jawa yang latah ini tadi. Ini yang latah Dokter Konsan tadi. Dokter yang lata dokter Konsan. Kalau yang ini Dokter Ramsia, yang suku Sakai. yang buta huruf lah. Kalau Dokter Mira yang katanya yang kata carutan gitu tadi ceritanya. Udah Cocok tadi. masuk di Ini yang punya yang Yang latah yang tadi. kendala bahasa itu bisa ditambahkan penggunaan juru bahasa tuh. Yang mana, ya. Dok? Oh, Jadi iya kita ini. juga dari klinik kita juga mesti nyediain ya. Maksudnya kalau bisa kita juga udah siap standby nih yang bisa. Ya. Yang tadi gitu. Dokter Rahma sarankan menggunakan teknologi bisa juga kan? Ya betul, ChatGPT Ya. itu benar translating ya, Menggunakan translator. teknologi. Menggunakan benar. Itu kalau bahasa Jawa ada translate-nya. Kalau Ada bahasa dong. Ada lah, semua Banyak bahasa banget ada sekarang. translate.
Enggak, Banyak emang ada bahasa sekarang. yang Di cukup kayak bawahnya menggunakan juru bahasa. Ada Oh, pilihannya bahasanya ini. Kalau kayak kasus Dokter Rahma, siapa translatornya? Itu nggak ada. Kalau Rohingya tuh mungkin ada bahasa negara itu, tapi kalau yang dibilang ini kayak suku Sakai, suku ini, kalau di iya, mana Google itu ada. ada nggak ya? Mana ada. Jawa ada Jawa di Ya, translator itu. mungkin kalau bahasa-bahasa yang ini ada kali, tapi kalau udah lebih ke suku pedalaman gitu ada nggak sih di Google? Nanti balikan lagi ya. Kayaknya belum ada ya. Iya. Kayaknya Kalau nggak mau. Kalau suku pedalaman kayaknya belum ada. ya berarti harus benar. Berarti kita mesti apa ya? Ayam kayak ayam itu Apa namanya? Maksudnya kita sendiri juga harus mendidik gitu loh, menghasilkan Udah admin SS yang kok Mira. Ya, entah. Ini juga sama nih yang pasien Novia sama mananya Tiongkok. bukannya? Sepertinya kita harus belajar bahasa Sakainya. Dokter Novia Iya, mukanya maksudnya bukan cuma kita aja, jadi training untuk admin kita juga. Jadi paling tidak ada gitu loh di tempat kita tuh Dokter orang yang Febrina bisa itu tambahin juru bicara tadi. juru Yang di bicara mana? ya. Oh, 4 ya. menit lagi, 4 menit lagi. Foto, Baik, foto. Ya, 4 menit foto lagi. waktunya. Kak Mira foto, Kak Mira. 1, 2, Udah 3. cantik belum? Diam semua kan? Nah, 1, 2, 3. Ini ke kanan. Terus. Terus. Udah toh Kak Mir? Udah Udah gigi lah. kita kering ini. Udah. Udah dok, jangan lama-lama fotonya. Udah dok. Kering Udah. dok, giginya kering. Untuk yang tidak berhasil apa dok rencana implementasinya nih? Iya, Dok. Ini menarik semua nih kasusnya nih. Punya saya kopi aja Dokter Febrina. Oke. Yang tidak berhasil tuh yang ini penggunaan teknologi salah satunya. Hmm. Ya, bisa Karena dia minta datang kan bantuan seorang diri teknologi. kan. Nah, ya ini baru nih, karena neneknya tadi nggak bisa bahasa ini. Kalau bahasa Tionghoa ada di Google kan, Dok? Menggunakan Kalau saya implementasi yang suku tadi saya pakai ini gambar, video, brosur gitu. Jadi cara memberi edukasi lagi kan, Mm-mm. menggunakan peragaan langsung, alat bantu gitu. Iya, simbol-simbol ya dok lewat gambar Iya, ya. dengan simbol benar. Kalau misalnya yang lansia tadi, yang Tionghoa tadi ngerti, tapi dia modelnya yang gitu nggak mau Tapi antri, maunya diprioritaskan, itu gimana tuh? Iya. itu Gimana mungkin kira-kira? Ada ide nggak? Membawa Untuk pendamping. mengunci pintu tadi nggak solusi ya dok? enggak, orang pendampingnya nggak mau turun, udah Iya, ngantuk, nggak mau turun. menyarankan pendampingnya udah cerah juga kayaknya tadi, ya kan, Iya. Dok? Mencari Makanya orang yang dipercaya sama dia. Ya kan? Nggak diimplementasikan saran kita bagaimana supaya ini Berarti ke depan. sarannya Enggak, sistem pelayanannya harus diperbarui mungkin dok. lebih dipertegas. Ya, Oh, security-nya juga enggak, kayaknya memang harus berfungsi. menambah galakin. security satu itu khusus untuk kartu nenek kalau datang jangan sampai dia nyelonong. Tekor. Faktor kegagalannya tadi apa ini ya? Tidak mengikuti aturan. Dia nggak mau ngikutin aturan. kurangnya edukasi. Sebenarnya dia sediakan bukan kurang satpam. edukasi, Dok. Orangnya ngeyel gitu. Kalau menurut saya sih bukan kurang edukasi. Dia tahu, tapi dia nggak mau tahu gitu loh. Atau bisa Terlalu jadi karena pintar. kendala bahasa, jadi dia nggak paham. Iya nggak sih, Dok? Ayo, Dr. Konsan. Dia Tapi kan dok, dia kan usia 75 tahun. Sebenarnya ada prioritas. Dia harus yang mau diduluankan. Pelayanannya kan memang enggak ini. tuh, Dok. Yang menjadi masalah kan dia suka nyelonong main buka pintu Iya. ruang praktek. Itu loh yang jadi masalah gitu.
Kalau dia datang, dia bilang dia mau berobat kan kita suruh tunggu. Oke, abis itu diduluin nggak apa-apa ini nggak dia pokoknya datang dia buka pintu praktek dia mesti nyapa dulu sama dokter konsen saya ada loh gitu loh. Oh, karena ada pikun. Itu Mungkin masalahnya. karena pikun udah Mungkin Pak karena tertua ini ya. dia kan 75 tahun karena ada Alzheimer, pikun, Iya betul, pikun atrofi lupa. otaknya. Pikirnya di rumah ya. Berarti yang di lini terdepan ya, yang harus ini ya. Iya, kayaknya Harus adminnya mengerti. deh yang harus tanggap Admin ya. atau Maksudnya begitu tahu ya. datang udah langsung dipersilakan duduk gitu. Ini ya saya yang info ke dokter ya gitu. Ama datang habis ini langsung Ama kasih masuk gitu. Kayaknya harus begitu deh, dicegat. Kayaknya Dicegat bagian ya. Adminnya, pendaftaran ya. berarti training Pendaftaran, adminnya pendaftaran harus bukan admin kayaknya pendaftaran Toleransi itu saling ya. menghormati. Apa ya namanya? Security-nya ditambah. Tapi kan iya harus biasanya kan di ruang antri itu security biasanya langsung bilang apa yang iya apa yang berarti masih menurut Langsung diarahkan. ditahan oleh security lah. Jangan kasih masuk. Itu klinik atau puskesmas ya, Dok? Klinik Oh, klinik. Oke. klinik swasta. Klinik swasta ya. Iya, berarti orang admin atau satpam depannya yang harus cekatan, udah harus ini udah wanted gitu. Pokoknya Ya, semua karyawan di di klinik itu ini dulu, Dok. dikasih tahu ini foto Nah, nenek ini, kalau dia datang, nah langsung dilayani ya, ya, langsung disampirin, terus diarahin ke ruang tunggu, ya, terus dikasih tahu ini amat duduk dulu, ya. supaya kita yang sampaikan ke dokter ya, kalau Ama udah datang habis ini selesai pasien ini langsung diduluin supaya dia tenang gitu, dia pasti Ya, diduluin. Jadi dokter ya. tahu dia kayaknya mau ingin menyampaikan ke dokternya, saya hari ini datang mau berobat gitu. Dia pengen diketahui di waktu pertama dia datang untuk agar dokter itu tahu dia ada gitu, dia datang gitu Dia loh. merasa Ya. spesial sama dokternya, merasa Ya. spesial. Udah mau ditolak kita ini. Iya, Dikasih udah ini, mau Dok. tarik. Udah mau habis nih, dikasih welcome drink, Dok, kalau perlu. Dia gimana caranya deh supaya dia mau Dikasih duduk di mainan ruang ya dok ya, Iya. dikasih mainan. Oke. Ya, Dok, terima kasih ya ini karena waktunya juga mepet. Silahkan Sama-sama nanti dok. dilanjutkan. Ini bagus sekali, saya sangat appreciate dengan kelompok satu. Ini keren. Dokter Terima Zaina kasih juga dok. mengarahkan kelompoknya bagus. Terima kasih. Jadi ya, jadi yang penting adalah ternyata soal komunikasi ini bukan cuma bahasa ya, ada macam-macam ya, ada persepsi, ada perilaku gitu ya. Terus kemudian tadi Dok mungkin bisa diterjemahkan dalam membuat SOP ya, SOP yang tadi apa ya, mengakomodir gitu kasus-kasus ini. Terus tadi keterlibatan kader lokal itu betul harus dilibatkan yang paham gitu ya. Terus kemudian tentunya Oke, ya dokter. sama-sama. Terima Udah kasih langsung Sukma, dok. terima kasih. Terima kasih dokter masih Putri. seru ya Terima obrolan kasih kita dokter ya. Iya Trevino. dong. Terima kasih Terima dokter kasih Dokter Trevino. Sukma. Terima kasih dokter. Terima Makasih kasih. Dokter Trevino. Sukses Dokter semua. Sri Wahyuni, terima kasih dok. Tadi Dokter maaf, Hadianto, terima obat ini kasih. udah ketarik ini. Sama-sama semua dok. Dokter Dian, Iya, terima terima kasih. kasih. Tom Haye dan Joy Mati Spelpesi jadi dua tembok sentra di tengah. Dokter, Di sisi lain, bagi Aldo yang Romero belum akan absen, ditunggu. silakan Nantilah absen debutnya. dulu. Kita tunggu debutnya. Satu kali ya, Mbak Sekali Aulia. saja. Sebagai striker murni. Satu kali Atau mungkin absennya ya ada dok. twist yang akan dilakukan oleh Baik. The Clippers. Apakah akan Kirim dilakukan lagi link sebagai absennya sebagai Mbak Aulia. sebagai false nine. Absennya Mbak. Lebih bisa bergerak Ya, kemana. Absennya Jadi sekali memang ya kalau Mbak saya ya. melihat ini Iya, sekali saja dokter. kompetisi Udah, yang sama-sama sudah kita Sudah bisa boleh bahwa live ya Mbak? di Makasih April Mbak Aulia. Saya tutup dulu ya dokter. 40 tahun yang lalu Ya, dibanding iya. Baik. dibanding kertas Australia pasti terlihat lebih Iya. superior daripada Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sesi kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Dr. Herkutanto atas ilmu yang sangat bermanfaat dan terima kasih juga kepada seluruh fasilitator serta peserta atas partisipasinya. Semoga materi yang kita pelajari hari ini membantu dalam meningkatkan keterampilan komunikasi sebagai tenaga medis ya dok. Amin. Untuk sampai jumpa di sesi pelatihan selanjutnya. Besok itu dimulai jam 11.30 ya dok. Ada perubahan. Oh, Oh, maju. Ya. kenapa Mbak? Dok, 11.30 besok ya? Ya, Dok, nanti 11.30. boleh diinfokan lagi di grup dok supaya tidak Ya, siap kelupaan nanti dok. saya infokan lagi dok. 11.30 sampai jam berapa Mbak Aulia?
Kuliah. 11.30 sampai jam 15.30. Diskusinya mulai jam 13.30. Oh, diskusinya tetap siang ya Mbak Ulia. Cuman Diskusinya materinya maju. 13.30, Dok. Jadi acaranya besok 17. Mulai jam 11.30. berapa besok? Acara dimulai jam 11.30 sampai jam Grup aja 12.30 ya, untuk Bu Aulia. materinya. Oke. Untuk diskusinya jam 13.30 dimulainya. Ya. Makasih Mbak Lia. Terima kasih Mbak Aulia. Makasih Mbak Ul. Terima kasih Makasih Mbak Mbak Aulia. Terima kasih. Izin Izin live live ya. ya. Makasih Mbak Aulia. Ya. Ya. Izin Makasih Li, Mbak Mbak Aulia. Aulia. Makasih.